Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi ujian KSM tahun 2022 untuk menghadapi persiapan KSM tahun 2023. Kita lanjutkan nomor 6. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak terdorong untuk melaksanakan puasa Ramadan karena orang tuanya menjanjikan akan memberi hadiah jika mampu berpuasa sebulan penuh. Dorongan untuk berperilaku karena adanya hadiah dan hukuman juga ditemukan pada perilaku hewan. Perilaku tersebut dinamakan dengan A. Operant conditioning, B. Classical conditional, C. Parental imprinting, dan D. Social learning. Marilah kita bahas satu persatu. Sebenarnya soal ini sudah kita temukan hampir sama di soal nomor 1 dan sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah conditioning. Conditioning yaitu suatu proses pembelajaran di mana perilaku hewan dapat dipengaruhi atau diubah melalui pemberian stimulus dan konsekuensi yang terkait. Conditioning yang biasa digunakan dalam mempengaruhi perilaku hewan dibagi menjadi dua, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Yang pertama adalah conditioning klasik, yaitu hewan belajar mengasosiasikan stimulus yang awalnya netral dengan stimulus lain yang secara alami menimbulkan suatu respon refleks atau emosional. Dalam proses ini, stimulus yang awalnya netral menjadi sebuah petanda atau isyarat yang dapat memicu respon yang sama dengan stimulus asli. Misalkan, Pavlov melakukan eksperimen pada anjing yang mengaitkan bunyi lonceng dengan makanan. Awalnya, bunyi lonceng tidak menimbulkan respon pada anjing, namun setelah diulang berkali-kali bersamaan dengan memberikan makanan, anjing belajar mengasosiasikan lonceng dengan makanan dan mulai menunjukkan respon makanan, seperti mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi lonceng saja. Conditioning operant, yaitu perilaku hewan dipengaruhi oleh konsekuensi yang terkait dengan perilaku tersebut. Jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan atau diinginkan, perilaku tersebut cenderung diperkuat atau reinforced dan akan lebih sering muncul di masa depan. Sebaliknya, jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan, perilaku tersebut cenderung dihambat atau panis dan akan lebih jarang muncul. Contohnya adalah ketika seekor tikus menekan sebuah tuas dan menerima makanan, perilaku menekan tuas tersebut akan lebih sering terjadi atau akan lebih sering dilakukan. Namun, jika tikus tersebut menerima suatu rangsangan yang tidak menyenangkan, setelah menekan tuas tersebut, maka perilaku tersebut akan dihentikan atau dihambat. Contoh yang kedua yang sering kita temui adalah lumba-lumba bisa melompati lingkaran api. Karena apa? Setelah melompati lingkaran api, maka akan diberi makan oleh pawang, bisa berupa ikan. Kemudian hewan-hewan sirkus yang umumnya diberi cambuk agar menuruti perintah pawang. Nah, ini contoh yang paling sering kita temukan ya. Yang berikutnya adalah parental imprinting, yaitu proses hewan muda mengembangkan ikatan atau pengenalan awal terhadap induknya. Imprinting umumnya terjadi pada tahap awal kehidupan hewan dan dapat mempengaruhi perilaku selama hidupnya. Selama periode sensitif yang terbatas setelah kelahiran atau penetasan, hewan muda akan membentuk ikatan dengan objek atau individu pertama kali yang ditemui. Dan siapa yang pertama kali ditemui tidak lain adalah seringkali adalah induknya. Nah, proses ini melibatkan pengenalan visual, auditori atau pendengaran, dan bahkan penciuman. Setelah ikatan terbentuk, perilaku imprinting cenderung stabil dan dapat mempengaruhi cara hewan berinteraksi dengan individu lain dalam kelompoknya atau jenisnya. Misalkan ini yang paling sering kita temui, jika anak bebek menemui manusia pertama kali setelah menetas, maka mereka menganggap bahwa manusia itu adalah induknya dan akan mengikutinya. Selain pada bebek, imprinting juga dapat ditemukan pada spesies burung, mamalia, dan hewan lainnya. Dan memiliki peran penting dalam pengembangan hubungan antara anak dengan induknya serta perilaku reproduksi. Nah, ini ketika
dia menetas, ternyata yang ditemui adalah seekor ayam, maka indukan ayam ini dianggap sebagai induknya. Kemudian social learning yaitu hewan belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan anggota lain dari spesies yang sama. Hewan akan meniru atau mengadopsi perilaku yang diamati dari individu atau kelompok lain dalam populasi. Pembelajaran sosial dapat terjadi dalam berbagai konteks dan melibatkan berbagai jenis perilaku. Beberapa contoh social learning kemarin sudah kita bahas di soal nomor 1. Setelah kita bahas, kita dapat memilih atau menentukan jawaban untuk nomor 6, yaitu A. Operant conditioning. Demikian pembahasan soal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.